Ya, Bapak-bapak ini nampaknya mahasiswa kita yang bergabung bersama kita di sini sudah tak sabar, terlalu bersemangat nampaknya. Ingin bertanya, langsung saja kami persilakan, monggo. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Saranda dari mahasiswa ilmu administrasi. Nah, pertanyaan saya tertuju untuk Pak Aristo nih. Suaranya bisa lebih keras, Mas? Nah, sekarang kan akhir-akhir ini dan sebelumnya juga dibahas terkait LHKPN, di mana pejabat publik memang seharusnya itu mencatat harta-hartanya dan sebagainya macamnya. Tetapi sekarang ada beberapa berita di mana sebuah pejabat publik yang memang tugasnya untuk menegakkan istilahnya korupsi dan sebagainya macamnya, malah ketika go viral, mereka tuh para netizen melihat bahwa jam tangan yang dipakai yang hitungannya jam tangan mewah yang 1 miliar lebih dan sebagainya macamnya. Viral ya? Iya, tetapi ternyata tidak dicatat pada LHKPN itu sendiri. Nah, saya yakin juga ketika tidak itu viral, tidak akan itu diusut tuntas. Dan pertanyaan saya, mengapa ketika ada sesuatu yang sangat-sangat jelas di depan mata-mata kita semua, mengapa tidak langsung dituntaskan aja? Terima kasih. Oke. Sepertinya langsung ke Pak Aristo, Pak Maria. Aristo ini yang harus dijawab. Tapi boleh kalimatnya kami tambahin kalau dari pejabat yang bersangkutan bilang, saya beli di pasar, Mas. 5 juta harganya, Mas. Pak Aristo. Terima kasih pertanyaannya ya, menarik ya. Jadi memang persoalan ini, persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sistemik. Sebenarnya dari tadi yang kita bicarakan ini kan sebenarnya sederhana tema besarnya. Tema besarnya adalah ketika orang punya kekuasaan, pejabat punya kekuasaan, ada tendensi untuk menjual kekuasaan itu. Itu tema besarnya. Misalnya Mahkamah Agung tadi kita bicarakan, kemudian juga soal judi online. Dan kemudian yang kedua, di mana kekuasaan itu yang paling nikmat dan paling gampang dijual. Kekuasaan penegakan hukum yang paling gampang dijual. Karena orang punya kekuasaan penegakan hukum itu encompassing critical actions buat hidup seseorang. Menangkap, menahan, menyita barang. Artinya ya nggak dijual pun orang mau beli. Makanya tadi Bang Saur mengatakan bahwa, tadi Bang Saur agak menyalahkan advokat tadi. Tapi saya nggak sepenuhnya setuju Bang, nanti saya ada sedikit berbeda ya. Nah ini persoalannya ya yang pertama. Jadi yang kedua, kalau tadi Mas katakan soal LHKPN ya, itulah yang saya bilang ini sistemik, jadi sini membudaya. Budaya untuk menjual kekuasaan, ya, kekuasaan apapun terutama penegakan hukum, ini sudah membudaya sejak lama. Dan mudah-mudahan ini bukan gimmick ya, pertama memang diapresiasi momentum ini. Ya, jadi sepertinya saya lihat ketika presiden baru ini, aparat penegak hukum berlomba-lomba. Pertama kejaksaan berlomba dulu. Kemudian nggak lama polisi juga kemudian berlomba. Ya mudah-mudahan ini perlombaan ini positif. Tapi jangan lupa ya tesis saya tadi. Bahwa kekuasaan yang paling nikmat dan yang paling gampang dijual adalah kekuasaan yang mereka pegang. Oleh karena itu lahir observasi masyarakat kayak Mas tadi, loh penegak hukum nggak melaporkan LHKPN. Dan ketika dia konferensi pers perkara korupsi, dia memakai jam yang harganya miliaran. Padahal gajinya mungkin 20 tahun nggak mungkin cukup untuk bayar jam itu. Terlepas itu beli di pasar atau tidak, ya kita nggak tahu. Klarifikasi yang bersangkutan Bang. Iya, tapi kan persepsi pertamanya kan, wah ini nggak benar nih. Kenapa persepsinya pertamanya begitu? Ya karena memang kekuasaan penegakan hukum, ini bukan hanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pengadilan itu di ujung ya. Pertama kan lewat polisi, kemudian lewat jaksa, baru lewat ke pengadilan. Nah ini persoalan sistemik. Nah mudah-mudahan juga jangan gimmick. Kenapa? Karena kita lihat pola ini kan berulang. Setiap ada pemerintahan baru, ada gimmick-gimmick penegakan hukum. Misalnya, ya, dulu zaman Gus Dur kan dibuat cikal bakal KPK, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga Ibu Megawati KPK. Kemudian juga ketika SBY ada Satgas Mafia Hukum. Itu kan berulang terus. Ya, mudah-mudahan yang ini tidak berulang. Kenapa? Karena kalau ini hanya gimmick, yang diserang itu hanya symptoms-nya, hanya gejalanya. Tapi disease-nya, fundamental disease-nya itu tidak tersentuh. Apa itu fundamental disease-nya? Yaitu dia, ya budaya untuk menjual itu, dan budaya untuk menjual kekuasaan itu sangat sistemik, itu sangat kompleks. Karena paling tidak ya analisa saya, ini terasosiasi dengan pertama kultur birokrasi. Kultur birokrasi yang namanya kultur birokrasi patronase. Apa itu? Sistem setor. Kenapa? Kadang-kadang institusi itu, ya institusi-institusi penegakan hukum, dia tidak memiliki uang operasional yang cukup untuk membiayai perkaranya. Apa yang akhirnya dilakukan? Akhirnya dia mendevelop yang namanya konsep ya rezeki halal dan rezeki tidak halal. Rezeki halal itu artinya ya kalau dikasih saya terima.
Rezeki tidak halal itu artinya harus memeras seseorang, harus memeras pencari keadilan. Nah ini artinya penegak hukum ini kadang-kadang aparatur ini ada tendensi dia developing tolerance atau membangun toleransi terhadap monetisasi kekuasaan. Dan ini terjadi udah sejak lama. Ya, faktornya banyak, faktor birokrasi, faktor desain hukum itu juga terjadi. Nah, yang kedua, dari Bang Saur mohon maaf ini soal advokat ya. Jadi saya juga amati ini soal advokat. Betul kata Bang Saur, ya advokat harus ada kode etik, dia harus memegang sumpahnya. Tapi realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Kenapa? Pertama kita lihat dulu desain dan logika hukum acara kita. Advokat ini dimarginalisasi, dia dibuat untuk menghamba kepada kekuasaan. Kenapa? Advokat ini tidak punya kekuasaan apapun kok. Dia itu hanya figuran, peripheral aja di dalam sistem hukum acara kita. Kadang-kadang advokat untuk accessing basic necessities, misalnya sederhana aja deh, mau jenguk ketahanan, itu bayar kok. Kita lihat yang terjadi bahkan ironisnya di KPK, rutan KPK, itu juga bayar, harus menjenguk kita bayar, mendapatkan berkas perkara kita bayar. Jadi untuk accessing basic rights aja kita harus bayar. Yang kedua, realita di lapangan. Karena saya mengutip Prof. Mahfud ya, ada industri hukumnya itu udah established dari lama. Jadi di situ sudah ada market. Jadi ketika ada advokat yang datang ke situ, dia sudah lihat, oh ini udah ada marketnya nih. Lahan basah nih. Pilihannya dia adalah dia swimming di industri itu atau dia tenggelam. Dan kadang-kadang karena klien-kliennya itu, pasar itu sudah melihat bahwa oh ini semua bisa dinavigasi. Ini bukan persoalan hukum. Terstruktur itu semua ya? Terstruktur, jadi bukan persoalan sekolahnya tinggi, ya mengetahui teori hukum dengan baik, enggak. Tapi siapa yang bisa melakukan navigasi terhadap labirin-labirin birokrasi ini. Ya, dari asosiasi-asosiasi ini. Akhirnya advokat tuh terjebak ya. Advokat secara konsisten mengalami yang namanya ethical dilemma. Betul kata Bang Saur, advokat seperti Bang Saur mungkin ya sudahlah saya nggak mau ya, saya mengambil jalan integritas. Oke, tapi kadang-kadang ada yang mengalami ethical dilemma ini. Kenapa? Karena memang sistemnya udah well established seperti itu. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan Bang Saur ya. Menurut saya mohon maaf Bang Saur, itu menyederhanakan masalah. Oh advokatnya penyuap. Enggak, advokat tuh kadang-kadang kita ketemu hakim aja kan susah Bang Saur. Memang betul ada advokat-advokat sakti yang mempunyai akses. Tapi di bawah advokat-advokat yang masih developing karir itu, mereka itu kan mengalami ethical dilemma. Kenapa? Karena basic rights aja mereka sulit untuk akses. Bang Aristo sudah nyenggol advokat, tadi hakim, bahkan polisi Pak Arianto juga disenggol, polisi yang memang... Boleh dikit dulu. Oh boleh dikit, boleh. Silakan. Dikit aja Bang Itawi. Tema kita adalah tak mau bersama dengan saya minggir. Oke. Saya sebenarnya sengaja mengotokritik ke profesi kami supaya fair gitu. Sama, saya udah hampir 30 tahun jadi. Saya harus disclaimer. Karena ini menyangkut juga statement saya. Selama saya jadi advokat tidak pernah saya memberikan uang. Bahkan saya bersyukur melalui mimbar ini, ada klien saya konglomerat, di-endorse oleh seorang Menko. Dia hampir menyerah. Dia bilang begini, coba pakai jasa kantornya Saur Siagian. Karena uangnya tidak laku di polisi. Betul Pak Andro? Saya tangani kasus itu, kasusnya 300 sekian puluh miliar, dan kemudian kita melakukan dengan baik, tidak pernah seorang polisi pun meminta 1 perak. Saya sengaja ini supaya ini. Bahkan Andro, kantor kami itu kedatangan wakil menteri yang sangat kita kagumi. Siapa, Dan saya kagum kepada dia. Namanya siapa Bang? Nggak perlu. Tidak perlu di-spill Bang ya, tidak perlu di-spill ya. Tapi saya termasuk sangat mengagum dia, ada pembagian tambang sekitar 1,2 triliun. Tapi kami bilang, Pak Andro, Anda tahu saya diberi judul di sini aktivis anti korupsi, cukup banyak kasus-kasus korupsi datang ke kantor kami, tetapi kami mengambil keputusan kami tidak akan tangani soal korupsi. Pak Andro, saya nggak ngerti. Kenapa saya kritik tadi Lisa? Saya lebih jujur mengkritik diri saya. Andaikan pengacara ini jam terbangnya 20 tahun. Dia dapat klien dari awal, dia mengaku sebagai lawyer. Saya bayangkan tidak berpotensi, saya bilang tidak berpotensi.
kemudian orang tuanya Tanur ini kemudian jadi terdakwa sekarang atau tersangka, 3 hakim ini. Maksud saya begini, karena ada harapan kita pemerintah baru, yuk kalau enggak saya gitu. Saya mau menarik ini kepada kita semua, kan closing saya tadi. Bahwa panggil semua, tetapi juga rakyat Indonesia, anak-anak mahasiswa ini, orang tua kita, orang tua saya, anak saya. Saya bilang sama anak saya, satu hal saja, dia sekarang praktek di Amerika jadi lawyer. Satu sudah punya kantor sendiri, tahu. Tapi satu aja saya bilang, nak, satu aja, ketika kamu jadi praktek satu aja saya minta. Karena kamu udah sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika. Jangan sampai kamu melakukan suap menyuap, tapi saya akan gagal menjadi orang tua. Bang Saur yang Bang Saur. berintegriti, Bang Saur. Tapi Pak Arianto polisi yang rawan disogok, rawan bermain uang, integritasnya juga dipertaruhkan, Pak Arianto.